Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilah bulan Zulhijjah. Pada malam ini, karena masih berhubungan persiapan kita menjalani hari-hari terbaik di dalam bulan Zulhijjah ini, maka ada baiknya kita membahas tentang fadilah hari-hari tasyrik. InsyaAllah pembahasan tentang fadilah beriman pada malaikat kita sambung ba'dal aid insyaAllah. Dan fadilah hari tasyrik ini belum pernah terbahas sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan hari tasyrik dari kutipan orang-orang yang berilmu menyebutkan ada dua kalimat yang dimaksud dengan tasyrik. Ada dua makna. Yang makna pertama diambil dari bahasa syaraqat asy-syams, yaitu matahari terbit. Yang kedua syaraq asy-syai' lisyam, menjemur sesuatu di bawah matahari. Kedua makna ini oleh para alim mujtahid, mereka mengatakan kedua-duanya berhubungan dengan penyebutan hari tasyrik yang dimaksud dalam syariat. Ketika memulangkan pada makna terbit matahari, karena salat hari raya Idul Adha dilakukan setelah terbit matahari. Kemudian makna yang kedua, menjemur di bawah matahari, juga bermakna kebiasaan setelah menyembelih di hari pertama. Orang-orang terdahulu menjemur daging mereka, menjemur daging kurban mereka di bawah terik matahari, supaya awet dan bisa dimakan untuk hari-hari berikutnya. Maka kedua makna ini punya maksud yang sama, yaitu hari tasyrik adalah hari yang berhubungan dengan Idul Adha. Walaupun ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan hari tasyrik termasuklah 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ada juga yang mengatakan tidak termasuk 10 Zulhijjah, tetapi 11, 12, 13 Zulhijjah, itu yang disebut hari tasyrik. Ada juga yang mengatakan hanya 2 hari, yaitu 11 dan 12. Tapi pandangan yang masyhur mengatakan hari tasyrik selain daripada 10 Zulhijjah, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, hari-hari tasyrik ini punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari dan
kemudian melebihkan antara satu hari di atas hari yang lain, itu semua sebenarnya menjadi ujian bagi kita, apakah kita taat kepada Allah atau menjauh dari Allah. Ketika Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang agung bagi kaum Yahudi, ternyata di antara kaum Yahudi ada yang tidak memuliakan hari Sabtu. Allah kutu, Allah la'nan. Lalu Allah katakan waja'alna bainahumul qiradata wal khanazir. Ada yang kami jadikan kera, ada yang kami jadikan babi. Allah a'lam. Bisa jadi makna sebenarnya, bisa jadi makna majazi. Ketika Allah memuliakan hari Minggu untuk umat Nasrani, mereka juga dulu tidak memuliakannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, umat Islam hari ini taat untuk tetap memuliakan hari Jumat sampai ke penghujung zaman. Tapi kalau ada oknum yang tidak salat Jumat, maka dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. 3 kali tidak menghadiri proses salat Jumat tahunan dalam keadaan sengaja meremehkan, maka distempel hatinya dengan kemunafikan. Dan munafik lebih dahsyat azabnya dibandingkan kafir. Jadi jemaah Allah, begitulah Allah juga memuliakan hari-hari tasyrik. Apa kemuliaan hari tasyrik? Mari kita lihat berdasarkan dalil-dalil yang kita temukan di dalam ayat dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, kemuliaan hari tasyrik karena hari-hari itu termasuk hari yang dicintai Allah untuk mereka yang berkorban. Kita sudah sebutkan hadis yang lalu ketika membicarakan fadilah kurban. Kata Rasulullah, ma'amina binu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh anak Adam dengan amal salehnya kecuali yang paling dicintai Allah ketika mereka beramal saleh di hari-hari nahar. Hari-hari nahar itu ya 4 hari 10 sampai 13 Zulhijjah. Apa amal saleh yang paling dicintai? Iraqatud dam, yaitu berkorban, menyembelih. Jadi hari tasyrik ini termasuk hari yang paling dicintai Allah bagi mereka yang berkorban. Maka sekali lagi, bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan korban. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan berdebat kusir masalah hari raya, hari Sabtu atau hari Minggu sehingga tidak berkorban. Kalau kita banyak korban setelah itu berdebat, silakan. Tapi kalau nggak ada korban, perlu menyibukkan diri dengan perdebatan yang tiada ujung habisnya, sebaiknya kita kurangi, karena tidak akan menemukan jalan keluar, karena itu adalah ranah ijtihad. Kalau kita belajar usul fiqh, menentukan waktu untuk melakukan ibadah yang sifatnya perlu mengetahui awal masuk bulan, itu masuk ke dalam ranah ijtihad. Jadi tidak ada yang berdosa dari hasil perbedaan ijtihad itu. Kalau benar di sisi Allah dapat 2 pahala. Salah di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kalaupun salah pilihannya dapat 1 pahala. Yang berdosa tidak ada. Mana yang berdosa ketika kita menyibukkan dalam grup WA untuk mengatakan saudara kita telah bersalah. Jadi kita menjatuhkan vonis yang Allah dan Nabi tidak pernah menjatuhkan vonis itu. Ini kadang-kadang yang perlu kita fikir ulang. Jadi silakan ikuti keyakinan dan ijtihad masing-masing.
berdebat untuk ilmu silakan, tapi berdebat untuk merasa paling benar jangan dilakukan, karena jaminan surga bagi mereka yang malah walaupun sudah berada di pihak yang benar. Kan kata Rasulullah, salah satu yang mendapat jaminan rumah di pinggiran surga, di rabatil jannah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu mereka yang meninggalkan debat walaupun sudah berada di pihak yang benar. Jadi dia sudah benar, dia sudah kemukakan semuanya, tapi ditentang habis-habisan, maka mengalah lebih baik. Maka orang-orang yang begini Allah berikan jaminan rumah di surga Rabat, di daerah pinggiran. Pinggiran itu jangan pikir seperti pinggiran kita di Aceh, tidak, pinggiran surga. Posisi surganya berada di pinggiran. Baik, jadi hari tasyrik, hari yang paling dicintai Allah bagi mereka yang berkorban. Amalan tidak ada yang lebih hebat daripada korban. Makruh hukumnya tidak berkorban bagi yang mampu. Dan satu perkara yang saya dapatkan di dalam banyak bacaan kitab yang dikarang oleh orang yang lebih alim, bahwa hati-hati dengan kemakruhan memindahkan korban. Hati-hati dengan kemakruhan memindahkan korban melebihi area jarak boleh qasar salat. Jadi mulai dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dengan menyandarkan Nabi tidak pernah memindahkan korban, makruh hukumnya memindahkan korban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat 16 farsah, 40 atau sekitar 85 sampai 90 km dengan hitungan hari ini. Makruh memindahkan korban melebihi jarak itu, kecuali mereka bersepakat dengan satu perkara, yaitu tempat yang kita pindahkan asyaddu hajah. Mereka di sana sangat miskin, tidak ada yang berkorban atau tidak banyak yang berkorban, tidak mencukupi kebutuhan orang miskin di sana, baru kita diizinkan memindahkan korban kita. Jadi sebaik-baiknya tempat untuk berkorban seperti zakat amwal, yaitu di tempat munculnya harta. Di mana cari nafkah? Di situlah disuruh berkorban. Oh, mau pindahkan boleh, syaratnya jangan melebihi 90 km maksimal, kecuali dengan alasan ini. Jadi di kampung itu yang kita pindahkan tidak ada korban. Miskin banyak di tempat kita, itu baca pengumuman sudah 20 ekor sapi. Orang miskin bergembira di sekitaran area kita, di sana tidak ada. Baru diizinkan memindahkan korban. Tapi kalau sudah disembelih, dagingnya mau dipindahkan kemana saja tersebut. Kalau sudah disembelih, mau dibawa ke kutub utara atau tidak. Makanya jangan terbuat program yang tidak cocok dengan amalan kurban. Berkurban ke Afrika, berkurban ke Palestina, berkurban ke Makkah, bukan haram, tapi nambahin. Kalau mau kasih ke darah miskin itu yang tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, tidak apa, wakaf, sedekah, hibah, silakan. Tapi kalau kurban sebaiknya jangan, karena orang-orang Arab pun itu terbiasa makan daging-daging kurban dan ada banyak. Baik, itu yang pertama. Jadi fadilah hari pertama, hari tasyrik adalah hari yang dicintai Allah bagi mereka yang berkorban. Nah, kemudian hari tasyrik juga disebutkan oleh Nabi SAW adalah hari yang paling mulia. Jadi hari-hari itu mulia di sisi Allah. Maka yang dimaksud adalah yang
hari-hari tersebut. Walaupun kadang-kadang kita bukan golongan mampu untuk berkorban. Jadi ukuran mampu berkorban itu sudah disebutkan bahwa yang sanggup membeli binatang korban dan masih bisa hidup, masih bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Kalau mazhab Syafi'i menambahkan sampai hari tasyrik terakhir. Jadi masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir setelah membeli binatang korban. Kalau masih bisa hidup, maka makruh tidak berkorban. Ingat-ingat hadis Nabi, man wajada si'ah, barang siapa yang telah diberi kelapangan harta oleh Allah, lam yudahi, fala yudahi, tidak juga berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Kata Rasulullah, maksudnya jangan dekat-dekat dengan tempat salat. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulianya hari-hari tasyrik itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Qurt dan disebutkan sahih. Rasulullah berkata, inna a'zama al-ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahri summa yawm al-khulq. Kata Rasulullah, sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari-hari Idul Adha, yaitu hari penyembelihan pertama, dan sambungannya Yaumul Qur, hari tasyrik. Disebutkan qur, qarra, yaqirru, itu artinya menetap. Kenapa disebut hari menetap? Karena jamaah haji menetap di Mina untuk melempar jamaah selama 3 hari. Jadi setelah mereka menyelesaikan tawaf ifadah lalu balik ke Mina melempar jamarat 3 hari. Selama 3 hari itu hari tasyrik, itu disebut hari menetap. Makanya Rasulullah mengatakan hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha, yaitu hari penyembelihan, dan hari Qur, yaitu hari tasyrik. Jadi kalau seandainya ditanya mana hari terbaik untuk menyembelih, jawabannya hari pertama, hari Idul Adha itu hari yang terbaik untuk menyembelih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, awwalu ma nabda'u yawmuna hadza, kami memulai hari kami di hari Idul Adha, yaitu an-musalli, kami bersegera untuk salat. Maksudnya mempersiapkan diri segera untuk salat. Habis pulang salat subuh, itu seharusnya persiapan kita langsung untuk menuju ke salat. Jadi mandi, datang lebih cepat lebih baik bagi mereka yang mungkin tidak banyak tanggungan, tidak menunggu istri, tidak menunggu anak, kamar mandi ada 3, lebih baik cepat datang. Jadi langsung mandi, siap-siapkan diri. Itu kata Nabi, itu yang kami persiapkan pertama di hari itu. Karena hari ini menjadi penyakit, pulang dari sholat subuh, kemudian duduk di rumah, yang istri mengatur kuih dalam toples, kacang diatur satu-satu, tiada kuih nastar, itu nggak boleh, nggak beraturan, harus beraturan, diatur sedikit-sedikit. Itu sudah setuju. Dan dia suruh anaknya, nak ambil tangga, kita pasang gorden, nanti datang tamu nggak sempat pasang lagi. Lalu ambil sapu rumah, lalu kemudian bersihkan di luar rumah. Ada yang bapak-bapak sampai cuci mobil, ada yang turbo rambut. Jam 7 mandi, setengah 8 berangkat. Sampai di lapangan tidak ada tempat. Dedang-dedang, weh sana, weh sini. Akhirnya dia sakiti orang, langkahi antara satu bahu dengan bahu yang lain. Bahunya ke depan imam, datang paling terakhir. Untung imam dilarang pukul. Kalau sempat imam dikasih pukul. Habis itu. Jadi ini tidak baik. Tidak baik. Tidak usah peduli kuih-kuih itu. Mana ada orang datang hari pertama langsung makan kuih. Jadi tak perlu diatur.
kali diatur pun sudah 2 kali hari raya tak habis. Coba Bapak lihat pengalaman kuih salju yang ada gulanya, yang ada tepung putih di atas. Kalau waktu raya mana habis. Jadi waktu diatur apa? Jadi Masya Allah. Orang hari ini yang tidak penting dipentingkan. Pulang solat subuh mandi segera menuju ke tempat solat. Kalau perlu dapat asal.